Ini kan kurban ini kan masalah ibadah, Ustaz. Di beberapa tempat saya jumpai ada beberapa yang kurban itu dari apa namanya orang-orang non Muslim, artinya perusahaan dalam bentuk perusahaan itu menyerahkan hewan untuk dibuat kurban. Nah ini seandainya seperti itu, apakah panitia itu sikapnya menerima atau menolak? Karena kan ini kaitannya dengan ibadah. Gitu. Monggo Pak Narto nggih. Siap. Oke, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi agak telat, sudah dimulai. Ustadz, saya mau nanyakan masalah prakteknya saja di dalam kurban selama ini untuk beberapa hal. Pertama, di hal ini Ustadz, kan kalau kurban itu kan hendaknya salah satu persyaratannya hewan sehat. Ada 4 kalau nggak saya yang tidak boleh dibuat hewan kurban bila mana cacat ataupun hewan itu sakit. Nah, kalau misalkan begini Ustaz, hewan itu di dalam ininya itu sehat, tetapi setelah sampai di masjid misalkan atau di tempat kita menyembelih itu terjadi kecelakaan, misalkan jadi cacat, apakah ini masih boleh di hewan kurban? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan kurban ini kan masalah ibadah, Ustaz. Di beberapa tempat saya jumpai ada beberapa yang kurban itu dari apa namanya orang-orang non Muslim, artinya perusahaan dalam bentuk perusahaan itu menyerahkan hewan untuk dibuat kurban. Nah ini seandainya seperti itu, apakah panitia itu sikapnya menerima atau menolak? Karena kan ini kaitannya dengan ibadah. Gitu. Terus kemudian ini pertanyaannya banyak nih, Ustaz. Yang ketiga itu perihal gini, Ustaz. Kita ini kan nanti menyembelih itu kan biasanya kan umumnya kita ya kalau selama ini kan dibacakan kan urunan 7 orang itu ya. Apakah itu hukumnya gimana? Wajib atau nggak perlu gitu? Atau gimana? Karena biasanya itu terlalu lama kalau diikrorkan itu satu-satu dibaca gitu. Nah itu yang rajih yang mana itu, Ustadz? Ya sementara itu dulu, Ustadz. Terima kasih. Saya tanya yang prakteknya saja gitu, Ustadz. Nggih. Matur nuwun. Pertama kita awali dari soal niki terlebih dahulu dari ini terkait dengan pemberian dari non Muslim. Jadi betul di beberapa masjid itu ada non Muslim yang kemudian ikut menyumbang. Maka status dari pemberiannya itu adalah pemberian biasa. Jadi pemberian biasa, cara menyembelihnya dipisah. Misalnya nanti di akhir, sehingga sebab ada guru saya namanya Kiai Abdullah Aziz, itu bertetangga dengan non-muslim. Non-muslimnya kaya, dan dia merasa dengan orang muslim itu banyak manfaatnya. Tokonya yang beli rata-rata orang muslim, dan rumahnya aman karena di sekelilingnya orang muslim itu banyak yang melean. Jadi dia merasa dunia yang dia peroleh, kekayaan yang dia peroleh itu karena ada muslim ini yang akhirnya dia di antara ucapan terima kasihnya itu memberi sapi, tapi bukan kurban, memberi hidangan.
Nabi berkali-kali menerima pemberian dari non-muslim, oleh Nabi diterima. Tetapi jangan dicampur dengan kurban. Misalnya diletakkan di bagian akhir, bagian dari sesama muslim yang ibadah, ini yang diberikan kepada fakir miskin. Karena kewajiban dalam kurban itu kan memberi kepada fakir miskin, didahulukan. Terkait dengan nanti yang dari non-muslim, ini sebagai makanan biasa. Jadi, kemarin ada salah satu masjid yang tanya ke saya, ini bagaimana ada non-muslim? Terima saja. Kalau tidak mau terima, silahkan bawa ke Keputi Tegal Gang 10. Kata saya. Di sini banyak pemulung. Di sini banyak pemulung, jadi nanti kita sembelih, kita bagikan. Tetapi sebagai pemberian, jadi bukan sebagai, tidak bernilai sebagai ibadah kurban. Jadi sekali lagi itu statusnya adalah pemberian biasa, dan Nabi, sekali lagi Nabi berkali-kali menerima pemberian dari non-muslim itu. Kemudian berikutnya terkait dengan masalah ketika menyembelih kurban, ketika membeli kurbannya itu masih sehat. Betul tadi yang disampaikan itu ada 4. Dalam hadis Abu Dawud ini Nabi bersabda, arba'un la tajuzu fil adhahi, ada 4 kriteria hewan yang tidak bisa dijadikan kurban. Pertama, hewan yang buta, tidak bisa melihat, betul-betul terlihat butanya. Kalau cuma sekedar angin, berapa gitu, masih belum. Lagi-lagi dalam hal ini saya mendapat informasi dari hewan, dari Dinas Peternakan, itu cara untuk mengetahui hewan itu buta atau tidak, matanya itu, ya, flora matanya yang hitam, itu di center, Pak. Di center, tapi jangan besar-besar, center kecil saja. Kalau dia ada respon bergerak, berarti masih bisa melihat. Ketika di center bola mata hitamnya itu tidak bergerak, berarti buta. Begitu katanya. Kemudian, tapi yang dijual di jalan-jalan itu saya dapatkan semacam jaminan dari Dinas Peternakan, itu sudah diperiksa, sudah tidak ada masalah dengan keempat ini. Yang kedua, hewan yang sakit, yang betul-betul nyata sakit, kemudian hewan yang pincang, yang nyata-nyata pincang, kalau cuma luka tergores, tidak ada masalah. Ya. Kemudian hewan yang sangat kurus, yang betul-betul kurus. Nah, kalau ketika membeli dalam keadaan membeli itu sehat, itu ketika diturunkan dari truk, berebut tidak mau beberapa sapi sampai tendang-tendangan, ada yang satu kemudian kepleset jatuh, lalu kemudian jadi pincang, ini tidak ada masalah. Karena pincangnya itu bukan saat membeli. Jadi syaratnya itu ketika proses membelinya. Kalau kemudian terjatuh, kemudian pincang, lalu siapa yang tanggung jawab? Kalau yang membeli tentu tidak mau. Dia pengantar, dia juga tidak mau. Apalagi takmir masjid. Maka dalam hal ini, karena memang ada yang lalai, tidak ada yang kemudian bisa disalahkan, karena memang murni kecelakaan, maka tetap bukan masalah. Ini bagi para ulama kita, sekali lagi ada yang berpendapat agar tidak menyulitkan dan tidak merepotkan, tidak ada masalah. Yang terpenting sebelum membeli dalam keadaan sempurna, dalam keadaan aman. Kemudian bagaimana dengan menyebut nama per orang? Jadi memang betul ada di sini, memang ada satu riwayat, cuma di sini agak ke belakang, mohon maaf, membuat mata sedikit kecet-kecet. Jadi selama saya ganti slide dipejamkan, mohon maaf. Jadi begini, ada satu riwayat dari sahabat Ibnu Abbas.
Kata Ibnu Abbas, la yadbah udhiyataka illa muslim. Janganlah ada yang menyembelih kurbanmu kecuali yang menyembelih itu muslim. Bukan jagal, insya Allah kebanyakan muslim, Mbak. Mungkin hampir mayoritas. Wa idza dzabahta faqul bismillah. Kalau kamu menyembelih, maka ucapkanlah bismillah, ya Allah, terimalah kurban ini atas nama saya. Allahumma taqabbal min fulan. Ya Allah, terimalah kurban ini atas nama fulan. Cuma kalau ini yang menyebut itu tukang jagalnya, Pak, khawatirnya tidak selesai-selesai. Jadi tidak menyebut tidak apa-apa. Jadi misalnya ini sapi yang ketiga. Sapi yang ketiga itu, sapi pertama, sapi kedua, sapi ketiga, langsung disembelih mawon tidak apa-apa. Karena niatnya itu sudah sejak beli itu. Sejak beli kan ini sapinya, ini sapinya, ini sapi. Itu sebenarnya sudah selesai. Sudah niat di awal itu sudah cukup. Tapi kan biasanya, ada kurang wah kalau tidak disebut. Akhirnya kalau memang mau disebut, pihak takmir mau, takmir yang mendampingi. Sapi pertama, ini sapinya bapak ini, bapak ini, bapak ini, bapak. Jadi bukan yang menyembelih, tetapi ada yang mungkin remaja masjidnya yang membacakan itu disembelih. Jadi kalau nunggu tukang sembelihnya, nggak selesai, malah nggak terkonsentrasi. Jadi sekali lagi, tidak dibacakan tidak apa-apa karena bukan wajib, bukan sebuah kewajiban. Kalaupun mau membaca, maka menggunakan semacam pembantu. Kalau bisa dari masjid, Pak. Kalau dari tukang jagal itu, biasanya mereka tidak terlalu terlatih untuk itu. Jadi sekali lagi, kalau memang pihak masjid menyediakan, monggo. Kalau tidak masalah, sudah cukup dengan niat di awal.